Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Adira Putri Asnawi. Saya dari kelas 02 Prodi Arsitektur dengan NIM 22021 1501022. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang Books 2 pada judul buku The 10 Box Arsitektur. Sebelum kita lebih jauh melangkah untuk mengetahui isi buku 2 pada buku The 10 Box Arsitektur, kita perlu lebih mengenal siapa itu Vitruvius. Nah, Vitruvius adalah seorang penulis Romawi, arsitek, dan juga seorang ahli mesin. Selama melakukan wajib militer untuk Romawi, Vitruvius nama panggilannya adalah Marcus. Sebagai seorang ahli mesin di bidang militer, spesialisasinya adalah membuat mesin perang untuk angkatan bersenjata Romawi. Buku De Architectural adalah karya yang paling fenomenal. Saat ini lebih dikenal dengan nama The 10 Book on Architecture. The 10 Book on Architecture adalah karya bangsa Yunani yang dipersembahkan untuk Kaisar Augustus. Buku ini adalah satu-satunya buku utama dalam arsitektur yang bisa bertahan dari zaman Yunani. Selain dikenal melalui tulisannya, ia juga adalah seorang arsitek. Salah satu bangunan yang diketahui dirancang oleh Vitruvius adalah Basilika di Vanum Fortunae, cikal bakal dari kota Fana. Basilika adalah bangunan yang dipakai untuk pengadilan, bangunan administrasi, pernah pula beralih menjadi profesi gereja pada masa Kristen awal. Nah, Books 2 ini memaparkan tentang evolusi arsitektur utama yang berkaitan dengan masalah material. Nah, yang pertama itu ada asal rumah tinggal. Dimulai pada perakitan pertama untuk membangun tempat penampungan, beberapa membuatnya dari dahan hijau, yang lain menggali gua di sisi gunung, dan beberapa meniru sarang burung walet dan cara mereka membangunnya. Membuat tempat berlindung dari lumpur dan ranting, selanjutnya dengan mengamati tempat berlindung orang lain dan menambahkan detail baru pada permulaan mereka sendiri. Mereka membangun jenis gubuk yang semakin baik seiring dengan berjalannya. Karena mereka sifatnya meniru dan dapat diajar, mereka setiap hari akan saling menunjukkan hasil bangunan mereka, membuat tentang hal baru di dalamnya, dan dengan demikian, dengan kerumian alami mereka yang dipertajam oleh persaingan, standar mereka meningkat setiap hari. Mula-mula mereka memasang pancang bercabang dan dihubungkan dengan ranting, dan menutupi dinding ini dengan lumpur. Yang lain membuat dinding dari gumpalan lumpur kering, menutupinya dengan alang-alang dan daun untuk menahan hujan panas. Menemukannya bahwa atap seperti itu tidak tahan hujan. Selama badai musim dingin, mereka membangunnya dengan puncak yang dilumuri lumpur, atapnya miring dan menonjol untuk mengalirkan air hujan. Next. Nah, yang kedua, firmitas. Apa itu firmitas? Firmitas yang dimaksud Vitruvius adalah mencakup penyaluran beban yang baik dari bangunan ke tanah
dan juga pemilihan material yang tepat. Vitruvius menjelaskan, setiap material yang ia pakai dalam bangunannya, seperti batu bata, pasir, kapur, pozzolana, dan batu dan kayu. Setiap material dijelaskan mulai dari karakteristik, kemudian karakteristik dari setiap jenis-jenisnya. Nah, yang pertama itu adalah batu bata. Batu bata merupakan salah satu bahan material sebagai bahan konstruksi. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai kemerahan. Nah, di Indonesia menggunakan batu bata sejak zaman kerajaan dimulai di Wengker atau Ponorogo jauh kalender Masehi telah menggunakan batu bata sebagai konstruksi rumah. Arsitektur Wengker kemudian diterapkan dalam pembangunan di candi-candi Sumatera Sriwijaya dan di Jawa Majapahit. Seiring berkembang teknologi, penggunaan batu bata semakin menurun. Munculnya material bau seperti gipsum, bambu yang diolah cenderung lebih dipilih karena lebih relatif murah dan lebih kelihatan indah. Nah, terdapat jenis-jenis batu. Yang pertama itu ada batu merah, yang kedua adalah batu batako, yang ketiga adalah batu ringan, yang keempat bata hebel, dan yang lima bata ton. Next, pasir. Pasir adalah material butiran yang terdiri dari partikel bantuan dan mineral yang terpecah halus. Ukuran pasir lebih halus dari kerikil dan lebih kasar dari lanau. Pasir yang mengacu pada suatu kelas tekstur dari tanah atau jenis tanah, yaitu tanah yang mengandung dari 85% partikel berukuran pasir berdasarkan masanya. Pemanfaatannya yang digunakan pasir itu untuk sebagian pembuatan bangunan, kedua penggunaan sebagai urukan, yang ketiga itu campuran beton. Nah, jenis pada material kapur adalah material yang berasal dari bantuan sedimen warna putih dan halus yang terutama tersusun dari mineral kalsium. Tiga senyawa utama yang mewujudkan kapur adalah kalsium karbonat, kalsium oksida, dan kalsium hidroksida. Dalam banyak kejadian, pembentukan kapur terjadi di laut ketika organisme laut purba memiliki cangkang berkalsium mati dan sisa-sisa jasadnya bertumpuk dan perlahan-lahan membentuk lapisan endapan. Setelah berjuta tahun, lapisan ini menjadi batuan melalui proses geologi. Kapur adalah bahan yang sangat bermanfaat dalam berbagai aktivitas manusia dan relatif murah. Pemanfaatan terbanyak di bidang bangunan dan pertanian. Kapur menjadi bagian dari campuran semen karena memiliki sifat pendekatan dan mengubah penampilan sebagai salah satu kapur. Kapur berguna dalam menyediakan unsur kalsium dan memperbaiki kemasaman tanah. Next, flosoan. Flosoan ada yang bersifat alami dan buatan. Flosoan alami itu berasal dari sedimen dari abu lava gunung yang mengandung silika aktif. Yang kedua itu flosoa buatan yang berasal dari pembakaran tungku maupun melalui proses limbah yang menjadi abu. Salah satu jenis flosoa alam yang sering digunakan adalah bentonit. Secara morfologis, tanah lempung bentonit umumnya berwarna agak kecoklatan dan mudah dibentuk dalam keadaan basah serta mengeras dengan warna-warna kemerahan
Jika dibakar dalam kehidupan sehari-hari, tanah lempung bentonit digunakan sebagai bahan pembuatan batu bata, tembikar, dan genteng. Batu adalah kumpulan mineral sejenis yang tidak sejenis yang terikat padat atau gembur. Beberapa batu dan mineral adalah batu yang tidak punya susunan kimiawi yang tetap serta tidak homogen. Beberapa jenis batu yang paling umum yaitu batuan beku dalam, batuan beku luar, batuan sedimen klastik, sedimen kimiawi, sedimen organik, batuan miliha, batuan metamorfota, batuan dynamon, batuan metamorfotak, pneumotolistis, batuan metama. Nah, material kayu tentunya adalah material kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat perabot rumah tangga, dan lain-lainnya. Kayu juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan rumah tangga. Penyebab terbentuknya kayu adalah akumulasi selulosa dan lignin pada dinding sel berbagai jaringan di batang. Dalam buku yang dibahas kali ini, kayu itu jelaskan bahwasanya kayu harus ditebang antara awal musim gugur dan saat Pavoninus mulai bertiup. Karena di musim semi semua pohon menjadi banting. Karena mereka semua menggunakan kekuatan alaminya untuk menghasilkan daun dan buah yang berbuah setiap tahun. Nah, yang terakhir adalah yang ini adalah metode membangun dinding. Nah, dalam kedua jenis itu dibuat dari batu-batu yang paling kecil, sehingga dindingnya keseluruhannya dilumuri dengan adukan semen yang terbuat dari kapur dan pasir, dapat bertahan lama. Karena batu yang digunakan lunak dan keros, mereka cenderung menyedot kelembapan dari mortar dan mengeringkannya. Tapi ketika ada banyak kapur dan pasir dinding yang mengandung lebih banyak air, tidak akan segera kehilangan kekuatannya karena mereka akan menahannya. Terakhir adalah Vigeland dan rendah Fit, pohon cemara, dataran tinggi dan dataran rendah. Pantai Adriatik di tengah kurva melengkapi siklusnya dengan luas ke selat pantai lainnya, tapi sisi lebih jauh miring ke arah laut atas dan memiliki paparan utara terus-menerus diselimuti kegelapan. Ketika mereka kehilangan vitalitasnya setelah ditebang, seratnya tetap kaku dan pohon-pohon saat mengering menjadi berlubang dan rapuh karena prioritasnya, dan karena tidak dapat bertahan saat digunakan dalam bangunan. Tapi pohon tersebut di tempat yang menghadap ke arah matahari. Bukanlah serat-serat yang berpori-pori tetapi padat, kekurangan oleh kekeringan karena matahari yang menyerap kelembapan dan menariknya keluar dari pepohonan dan juga dari bumi. Nah, sekian dari saya. Kurang lebih menggunakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.